Saya datang nggak ada kamu, saya pulang kamu datang minta-minta uang parkir. Ini sepeda listrik, nggak perlu bayar parkir, mana nggak ada tuh ada goesannya. Kamu nggak lihat tuh kamu. Kehadiran juru parkir atau tukang parkir kerap jadi perbincangan masyarakat. Oke guys, siapa sih di sini yang udah mulai resah terhadap kelakuan para tukang parkir liar atau para pungli di luar sana yang semakin menggila ya, yang gue lihat selama ini. Mungkin selain gue, ada banyak teman-teman juga yang sudah mulai resah dan mulai aware dan tidak mau membayar parkir lagi kepada mereka ya. Dan itu cukup gue apresiasi guys, karena basically mereka itu adalah pelanggar hukum. Oke, di sini akan gue bahas masalah parkir liar atau pungli dari mulai bagaimana sih maraknya terjadi para pungli ini di Indonesia, dan akan gue bahas juga mengapa atau alasannya agar kita tidak mau membayar uang parkir kepada mereka. Kali agak risih gitu. Contohnya kayak misalnya kita kasih berapa nih, 2000 misalnya ya. Kadang dia agak ngotot atau gimana minta tambah lagi gitu. Pasti sih, soalnya kan emang udah perintahnya area parkirnya gratis gitu. Oke, langsung saja ke chapter pertama, yaitu gue akan bahas bagaimana sih para pungli ini terjadi di Indonesia. Oke, jadi untuk sejarahnya, sekitar tahun 80 atau 90-an ya, alias di zaman dulu, itu banyaknya para pengusaha atau para pemilik toko warung itu dari golongan orang-orang Tionghoa ya teman-teman. Untuk orang-orang lokalnya itu banyak yang nganggur atau tidak bekerja gitu ya. Mereka itu banyak yang nyambi menjadi tukang parkir di tempat toko-tokonya orang Tionghoa guys. Jadi pada saat itu tuh karena orang-orang tuh banyak yang simpatik atau kasihan terhadap orang lokal ya. Jadi mereka itu dengan sukarela mengasih uang parkir hitung-hitung kasihan gitu. Dan informasi ini gue dapatkan dari profesor dosen di kampus gue. Jadi kurang lebih sejarahnya seperti itu ya. Jika teman-teman tidak percaya silahkan cross check aja, searching sendiri. Jadi hal tersebut itu menjadi kebiasaan sampai zaman sekarang guys, dan itu mulai makin membanyak ya. Inilah kekurangan dari orang-orang Indonesia yang mungkin kurang gue suka ya guys, selalu membenarkan kebiasaan tanpa membiasakan kebenaran. Seakan-akan tukang parkir itu hal yang biasa dan itu mungkin mereka menganggapnya itu benar, tapi basically dalam aturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009, para pungli atau parkir liar ini sangat ilegal teman-teman. Itu melanggar hukum ya. Selain itu juga banyaknya karakter orang Indonesia yang enggak enakan ya teman-teman. Mungkin kalian pernah nggak sih ketika parkir di depan minimarket atau di warung-warung pinggir jalan, asalnya nggak ada tukang parkir, tapi ketika kalian mau keluar itu tiba-tiba ada gitu, dan mereka itu walaupun tidak memaksa untuk meminta uang parkir, tapi seakan-akan kalian itu terpaksa gitu, dan ujung-ujungnya kalian memberikan uang parkir kepada mereka gitu ya. Nah itu dia yang banyak terjadi di orang-orang Indonesia karena mereka itu memiliki karakter yang nggak enakan ya. Gue banyak berbincang sama teman-teman gue, sama keluarga gue, kebanyakan mereka itu ngasih ya karena nggak enakan aja, karena mereka kayak merasa terpaksa aja gitu guys, walaupun mereka itu tahu bahwa parkir liar itu udah melanggar hukum. Dan ada juga sebagian orang yang menganggapnya udahlah, gua gak mau ribet, kasih aja itu 2000, hitung-hitung sedekah, hitung-hitung kasihan gitu kan. Nah, statement ini yang paling gue nggak suka guys. Ini bukan sedekah, tapi ini pungli ya. Ini bukan masalah 2000. Ini masalah hukum yang abu-abu guys. Ini nggak jelas banget. Jangan kita normalisasikan ya, jangan kita biasakan. Kenapa? Karena setelah gue research dan gue lihat ada beberapa penelitian yang mengatakan tukang parkir ini perharinya itu kurang lebih mereka mendapatkan 570.000 ya. Dalam satu hari guys, bayangkan. Itu asumsinya aja kalau 500.000 per hari, kali aja per bulan, itu udah berapa juta guys. Kalau kita spekulasikan pendapatan terendahnya tukang parkir itu misalkan 200.000 nih per hari, kali per bulan udah 6 juta. Itu udah melebihi gajinya para karyawan UMR ya teman-teman. Jadi menurut gue sih ini sangat-sangat tidak fair ya.
Kalau kita menormalisasikan mereka mencari uang dengan cara yang ilegal atau melanggar hukum, ngapain dong kita semua sekolah, kita semua kerja capek-capek, capek mikir, capek belajar, capek nyari customer, kita nyari kerjaan aja enggak mudah kan. Selain itu juga banyak modal yang kita keluarkan untuk nge-scan ijazah, fotokopi dokumen, bikin surat lamaran dan lain-lain, belum lagi interview, belum lagi. Kalau kita bandingkan dengan tukang parkir, mereka cuma modal topi atau peluit doang guys. Dan mereka itu udah melanggar hukum, pendapatan mereka nggak kena pajak ya. Beda dengan orang kelas menengah atau kita sebut karyawan, mereka itu kan kerja kena potong pajak, kena potong BPJS, ketenaga kerjaan dan lain-lain. Ini sangat tidak fair ya, makanya jangan kita normalisasikan guys. Kalaupun mereka itu dianggap dikasihani, coba deh kalian pikir, lebih kasihan siapa? Lebih kasihan lu sendiri atau mereka tukang parkir? Lu belum tentu kan bisa mendapatkan 200.000 per hari atau 6 juta per bulan, sedangkan mereka bisa guys dengan modal peluit aja. Kalau kita menormalisasikan tukang parkir itu, nggak apa-apa, toh udah ada rezekinya masing-masing gitu ya. Oh nggak apa-apa, karena mungkin nyari uang atau nyari pekerjaan susah gitu ya. no bro, jangan kayak gitu mindsetnya. Kalau seperti itu, sama halnya kita menormalisasikan mencuri, menormalisasikan adanya korupsi. Nggak apa-apa, mencuri itu orang kasihan, nggak punya duit. Mungkin ekonominya lagi turun, nyari kerjaan susah. Nggak apa-apa sih bapak itu korupsi, mungkin gajinya kurang, mungkin gaji buat keluarganya, buat masa tuanya juga kurang. Kan seperti itu guys, kalau kita menormalisasikan hal-hal yang ilegal ya, jangan kita biasakan. Ibu, bapak, kasih ke mereka itu bukan sedekah, itu pungli. Lama-lama dia kalau dibiarin, sekolah bakal sepi. Enakan parkir, gak usah mikir. Oke, next kita lanjut saja ke chapter 2 ya teman-teman, yaitu alasan kita agar tidak mau membayar parkir kepada para pungli itu. Oke, jadi para pungli ini efeknya kepada ekonomi sangat-sangat buruk ya, terutama kepada ekonomi daerah ya teman-teman. Untuk efeknya yang pertama dirasakan kepada para pengusaha milik warung, toko, ataupun restoran dan lain-lain. Yang kedua, efeknya bisa dirasakan terhadap karyawan yang kerja di perusahaan atau toko tersebut. Yang ketiga, efeknya itu terasa juga kepada para pembelinya. Dan yang terakhir kepada pemerintah daerah ya teman-teman. Ini tuh sangat, bisa dibilang sangat berhubungan ya. Jadi yang pertama, kita bayangin deh, ketika ada suatu toko rame, ya, tiba-tiba ada tukang parkirnya. Alhasil tokonya jadi sepi guys, pendapatannya jadi menurun. Alhasil toko tersebut sulit untuk membayar pajak daerah ya kepada pemerintah, dan banyak juga karyawan-karyawan yang tidak digaji atau bahkan di PHK ya teman-teman. Begitupun para pembeli yang datangnya pun kayak males aja bayar 2.000. Ya walaupun 2.000 gitu ya untuk parkir motor, tapi kalau kita kalikan per bulan guys atau per tahun itu bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Gue pernah nih di tahun 22 di sekitar bulan Januari atau Februari gue pernah mencatat ya, karena dari dulu gue sering mencatat guys pengeluaran uang itu dalam bentuk bulanan. Itu paling parah gue pengeluaran bulanan untuk parkir aja udah 114.000 ya teman-teman. Dan ketika gue paham bahwa si tukang parkir liar atau pungli ini itu melanggar hukum, gue nggak pernah mau bayar lagi guys. Dan ketika gue seminggu aja kumpulin uang 2.000 itu bener-bener kerasa ya, bener-bener enak lah, bisa kita nikmati untuk beli nasi padang ataupun bisa kita beli jajan atau beli kebutuhan lainnya ya. Itu sangat-sangat bermanfaat banget guys. Efeknya kepada pemerintah ya, kita sudah tahu kalau beberapa perusahaan atau warung, toko itu sudah bangkrut, mereka sudah tidak bisa bayar pajak lagi guys, yang mana pajaknya itu diperuntukkan untuk pajak daerah ya. Misalkan retribusi lahan parkir yang sering disediakan oleh minimarket ataupun restoran, itu mereka bayar pajak guys per tahun ke pemerintah daerah untuk lahan parkirnya. Tapi masih aja banyak para pungli ya
di tempat-tempat lahan parkir tersebut. Mungkin itu bisa terjadi karena adanya ormas ya, di backing oleh oknum-oknum tertentu, karena gue lihat di beritanya ya bisa jadi itu ada dari ormasnya lah ataupun ormas-ormas preman lainnya, bahkan di backing dengan oknum-oknum aparat ya teman-teman. Itu sangat mengerikan sih menurut gua. Selain itu juga banyaknya tempat wisata yang banyak punglinya juga kan. Kita sering lihat tuh berita, hingga orang-orang itu banyak yang liburan ke luar kota, bahkan ke luar negeri, karena di daerah atau negeri kita sendiri itu udah banyak punglinya. Orang-orang udah pada males guys. Yang mana kan kebanyakan tempat wisata itu dikelola oleh pemerintah daerah. Ya ujung-ujungnya pemerintah daerah lagi yang dirugikan akibat pungli ini ya teman-teman. Viral video memperlihatkan puluhan mobil mengalami ban kempes setelah memarkir sembarangan di sekitaran Monas, Jakarta Pusat. Disebutkan juga pengendara sudah membayar parkir Rp30.000 ke juru parkir liar. Oke, kita lanjut ke chapter yang terakhir ya. Untuk solusinya, kita kompak, jangan mau membayar lagi uang parkir kepada mereka ya teman-teman. Oke guys, jadi ya kita tahulah untuk tukang parkir liar ini banyak banget backingannya ya, dan kuat juga. Bagaimana sih cara mengalahkan mereka? Tentu saja tidak dengan diri sendiri ya, kita tuh harus kompak semuanya agar mereka itu lama-kelamaan bisa punah juga ya teman-teman, karena udah banyak juga kasusnya yang meresahkan gitu. Contohnya kita ke kafe, ngopi, atau kita makan di restoran, itu kita bayar di bills-nya aja udah kena pajak PPN 10% ya teman-teman. Jadi kita nggak usah membayar lagi parkir guys, dan itu bukan kewajiban kita ya, karena itu mereka pada dasarnya melanggar hukum ya teman-teman. Para pungli ini ya, para pungutan liar ini bisa dijerat hukuman paling lama sekitar 9 tahun hukuman penjara ya. Kalian cross check aja, search di Google, atau kalian chat aja di ChatGPT, di WA kan sekarang udah mulai banyak tuh ya AI di sosial media. Kalian tanya aja guys, jangan males ya. Jangan sampai kita itu teknologi udah makin maju tapi kita nggak maju-maju guys, kita nggak ada perubahan gitu ya. Walaupun terkesan sepele atau terkesan kecil, tapi mudah-mudahan dengan kita tidak membayar parkir dengan kompak, ini bisa membawa dampak ekonomi yang lebih maju lagi ya teman-teman. Jadi menurut data yang gue baca, kalau negara itu mau maju, minimal warganya itu sekitar 40% atau 4% itu jadi pengusaha ya. Itu koreksi aja kalau gue salah, kalian aja sendiri ya. Dan setahu gue, pengusaha di Indonesia itu cuma 3% aja ya teman-teman. Karena emang ribet gitu bikin usaha tuh ya. Ribet ini itunya, belum dipalakin premannya, belum lagi izinnya kan. Jadi menurut gue mah ya, kita dengan kompak harus sudah mulai aware, jangan mau lagi membayar parkir walaupun itu 1.000-2.000, tapi lumayan kan kalau 2.000 per hari dikali ratusan orang itu udah untung banget si punglinya guys. Dan kalau kalian merasa kasihan, udahlah kasihan, tukang parkirnya baik, sopan. Tidak guys, kalian jangan tertipu sama kelakuan ramah atau baiknya mereka itu. Kalaupun begitu, kalian sama halnya merasa kasihan terhadap para koruptor yang ramah, yang berperilaku baik ya. Kalian lihat tuh beritanya, koruptor ini dipenjara sekian tahun, didenda enggak seberapa karena berperilaku baik gitu. Kalian setuju dengan itu? Kan enggak juga ya teman-teman. Kita juga jangan tertipu sama kelakuan ramah atau kelakuan baiknya para pungli. Mereka pada dasarnya salah. Mereka basically pelanggar hukum, jangan dibiasakan ya. Terakhir, kalau kalian merasa kasihan, kalian harusnya kasihan sama diri sendiri ya. Karena kalian belum tentu sehari bisa dapat 200.000, dan mereka tukang parkir ini dengan mudah mendapatkan 500.000 atau paling kecil 200.000 per hari. Kalau dikalikan per bulan itu udah lumayan guys. Beredar video uang tukang parkir yang begitu banyak. Video tersebut begitu ramai jadi perbincangan warganet dan menuai sorotan. Oke guys, segitu aja yang ingin gue sampaikan tentang keresahan gue terhadap para pungli liar ini ya, yang sudah marak di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua kompak, sudah aware, tidak mau lagi membayar parkir 2.000 ya teman-teman. Walaupun itu terkesan kecil atau sepele, mudah-mudahan ekonomi di Indonesia, para pengusaha, para UMKM bisa maju ya guys.
Kalau kalian merasa takut atau merasa ragu-ragu, cobalah hadapi guys, agar kalian berani untuk tidak mau membayar parkir kepada para pungli liar ini. Kalian harus bisa berubah, yang asalnya tidak berani atau pecundang, kalian harus berani mulai detik ini juga. Mengapa? Agar kita bisa menikmati atau merealisasikan yang katanya Indonesia Emas 2045 ya. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.